Kita ke SIPD lagi ya, menjawab pertanyaan dari pemirsa. Ini pertanyaan pertama, Pandedayana. Bagaimana cara restore mengembalikan TBP yang sudah terhapus? Nah ini ya, untuk TBP yang sudah terhapus itu nggak bisa di-restore ya, sama kayak SPP, SPM, SP2D. Ketika sudah dihapus, dia akan menjadi TBP atau SPP atau SP2D yang terhapus. Jadi historinya ada di situ ya. Dan tidak bisa dikembalikan lagi menjadi aktif ya. Jadi ini sama seperti saya udah pernah cerita di SIPD itu historinya akan selalu tercatat sama seperti di bank ya. Jadi kita tidak bisa menghilangkan transaksi. Walaupun itu sudah dihapus, historinya tetap ada. Jadi nanti kalau ada audit misalnya, itu ketahuan ya, transaksi yang batal, transaksi yang dihapus, transaksi yang aktif, dan sebagainya. Jadi mungkin ini sudah level auditnya sudah level yang tinggi ya, nggak seperti aplikasi lain. Kalau ingin menghilangkan jejak ya tinggal dihapus saja gitu. Kalau SIPD itu nggak bisa, sama kayak transaksi di bank. Jadi kalau TBP yang sudah dihapus itu nggak bisa diaktifkan lagi, dibuat yang baru saja. Kalau misalnya NPD-nya belum dihapus, itu tinggal membuat TBP yang baru. Tapi kalau NPD-nya juga sudah terhapus, itu berarti harus membuat dari awal lagi ya, dari NPD lagi sampai dengan TBP lagi. Terus nomornya gimana? Nomornya ya nggak apa-apa. Nomornya loncat-loncat emang nggak masalah. Emang seperti itu adanya. Jadi nanti nomornya akan selalu urut. Itu nomor mana saja yang dihapus, nomor mana saja yang aktif, itu akan ketahuan di aplikasinya. Itu jawabannya ya. Kemudian ini tentang duplikat NIP di template gaji ya, saat upload gaji ya, template. Itu biasanya kalau duplikat NIP atau NIK, itu biasanya datanya sudah berhasil. Atau ketika upload datanya masih proses ya di tengah-tengah. Jadi ketika di-upload lagi, itu datanya bentrok ya. Jadi datanya itu kadang sudah berhasil, cuma belum muncul, atau sudah berhasil gitu. Caranya gimana? Caranya dicek aja di hasilnya, biasanya sudah hasil tinggal di print PDF-nya. Atau kalau belum muncul, hapus aja nggak apa-apa, hapus template-nya, kemudian upload ulang, biasanya berhasil. Cara hapusnya ini ada di video ini ya, nanti saya sertakan di deskripsi video, di deskripsi jawaban ini. Berikutnya, min. Untuk LPJ per satu masa periode ya, maksudnya jika dana UP habis pada bulan Mei, LPJ-nya satu kali dibuat untuk data TPP dari bulan 1 sampai dengan bulan 5 ya. Terus pemilihan tanggalnya itu tanggal paling terakhir transaksi atau saat pengajuan GU berikutnya. Oke, ya ini tentang LPJ ya. Ini saya juga belum tentu benar ya. Jadi LPJ itu di SIPD ada 3 kalau nggak salah. Ada LPJ GU, kemudian LPJ fungsional, kemudian LPJ administratif kalau nggak salah ya. LPJ GU itu fungsinya untuk membuat SPP SPM GU ya. Jadi dari TBP dulu awalnya, NPD, NPD, TBP, LPJ, sampai dengan nanti LPJ-nya divalidasi PA. Baru bisa dibuat SPP. Nah, karena LPJGU berarti rentangnya itu dari tanggal pertama NPD sampai dengan tanggal dibuatnya LPJ ya. Jadi misalnya contohnya dari 1 Januari ini belum pernah LPJ sampai dengan tanggal sekarang lah ya, 11 Juni gitu misalnya. Berarti LPJ yang dibuat ya pada saat tanggal 11 Juni saat akan membuat SPP seperti itu ya. Jadi nggak dibuat per bulan. Nanti kalau dibuat per bulan,
itu jadi nilai total GU-nya tidak sesuai dengan persentase dari UP-nya ya. Karena kan kalau di Cilacap itu minimal 50% sudah bisa untuk melakukan GU, untuk merevolving UP-nya. Jadi saat sudah bukti-buktinya dikumpulin, sudah 50% sudah bisa membuat LPJ ini, LPJ GU. Kemudian LPJ administratif, LPJ fungsional, itu menurut saya dibuatnya sebulan sekali ya. Karena di aturan bendahara itu, bendahara membuat LPJ dan kas opnam itu minimal 1 bulan sekali atau saat ada audit, baik itu audit internal maupun dari eksternal ya. Audit internal maksudnya inspektorat. Jadi ketika ada pemeriksaan inspektorat, pasti saat itu di cut off, dibuat LPJ administratifnya itu misalnya. Posisi UP-nya berapa, kasnya berapa, tunainya berapa, dan sebagainya. Jadi minimal LPJ fungsional minimal ya, 1 bulan sekali atau saat khusus tadi, saat ada permintaan khusus. Kemudian ini ada pertanyaan yang berikutnya ya. Salam dari Papua Mas. Oke, salam balik. Bolehkah saya bertanya soal pelimpahan UPGU? Nah, ini udah saya jawab, boleh ya. Mas, kalau salah buat pelimpahan UPGU dari BP ke BPP, adakah solusi buat perbaikan nilai yang salah dilimpahkan? Kalau salah, itu antara UP, BP, dan BPP itu kan sebenarnya satu UP ya sebenarnya ya. UP-nya BP sebenarnya. Jadi kalau salah segini, misalnya kurang limpah gitu ke BP-nya, itu bisa dilimpahkan lagi. Kurangannya berapa? Atau misalnya lebih limpah nih dari BPP, ternyata nilainya kebesaran, itu bisa dikembalikan berapa yang kelebihannya ke BP lagi. Jadi itu bisa bolak-balik ya untuk pelimpahan UP dari BP ke BPP ini nggak ada masalah. Sesuai kebutuhan aja misalnya, oh ternyata pelimpahan ke BP-nya lebih, BPP-nya itu bisa dikembalikan lagi kelebihannya ke BP. Atau misalnya salah pencatatan misalnya, oh ini harusnya 10 juta tapi tercatat 1 juta, itu nggak bisa diedit ya, itu harus ditambah 9 juta lagi seperti itu, atau dikembalikan lagi ke BP-nya. Oke ya, sekian, terima kasih.